Bagaimana Indonesia bisa survive? Pertama, harus kita lihat tren bahwa China kemungkinan juga akan mengganti nilai tukarnya dari dolar ke euro, kemungkinan demikian. Kemungkinan juga Timur Tengah juga demikian. Euro semakin menguat. European Union adalah sebuah kekuatan tersendiri yang menurut saya akan menjadi pole tersendiri, akan menjadi kutub tersendiri. Artinya apa? Dalam dunia tripolar, yaitu United States yang sedang declining dolarnya, kemudian European Union, Uni Eropa dengan euro yang semakin kuat, kemudian China sebagai satu pole tersendiri, satu kutub tersendiri yang juga semakin menguat di kawasan Asia ini. Harus kita lihat apa yang menjadi keuntungan untuk Indonesia atau keuntungan apa yang bisa diraih oleh Indonesia. Keuntungan saya sederhana saja, bahwa dari 3 persaingan ini menurut saya Indonesia harus bisa terutama menjalin banyak kerjasama politik maupun kerjasama ekonomi dengan negara-negara yang ketika mau berinvestasi ke Indonesia bukan cuma sekedar mau investasi portofolio dalam pengertian pasar keuangan saja yang bisa pindah sekian detik, tapi negeri-negeri mau berinvestasi membangun infrastruktur fisik. Fisik infrastruktur kita kekurangan infrastruktur kita, terbengkalai infrastruktur kita. Jadi apa? Negeri-negeri yang punya visi membangun infrastruktur bangsa ini harus menjadi prioritas dalam kerjasama ekonomi kita. Bukan berarti kita kemudian anti terhadap negeri-negeri yang lain, tapi artinya kita juga bicara tentang national interest kita, ya. Karena sebuah negeri akan Indonesia ini kan bukan Singapura. Dan negeri ini susah untuk menjadi negeri jasa. Negeri ini adalah negeri yang 220 juta lebih penduduknya adalah terlalu banyak hanya untuk sekedar sedikit orang saja dimanfaatkan dalam pasar modal saja, permainan-permainan pasar modal. Tenaga kerja yang banyak ini sebenarnya seharusnya menjadi tenaga yang luar biasa untuk membangun infrastruktur kita, ya. Karena itu pembangunan infrastruktur, entah itu investasi asing atau investasi dalam negeri, harus menjadi prioritas. Kedua, bukan cuma infrastruktur yang light industry, tapi negeri-negeri yang melihat kita bukan semata-mata sebagai entitas ekonomi, tapi juga entitas politik, entitas budaya yang mereka butuhkan. Ya, artinya apa? Indonesia ini kan harus mencari kesamaan-kesamaan dengan negara-negara yang mengalami problem multi ethnicity, ancaman disintegritas. Nah, ketika kita merasakan problem yang sama, maka kita lebih punya empati terhadap negara-negara yang juga mengalami problem yang sama. Oke, apa yang Anda pelajari dari misalnya, karena saya tahu Anda cukup banyak memahami soal Amerika Latin. Apa yang Anda pelajari dari Amerika Latin dalam pertama justru saya sebelum bicara Amerika Latin, saya mau bicara tentang Asia dulu. Kita harus mulai melihat China. Kita harus mulai melihat India sebagai negeri yang juga mengalami problem yang sama dengan Indonesia dari segi kultural, dari segi politik, dan dari segi ekonomi. Tapi 2 negara besar itu berhasil bangkit, ya kan? Minimal mereka memiliki kekuatan. Sementara kita masih terhuyung-huyung. Untuk China, saya melihat dari sana. Harus kita lihat dulu. Kedua, Amerika Latin. Amerika Latin kita lihat dalam soal energi, apa yang mereka lakukan? Bukan sekedar memperbaiki soal produktivitas, tapi persoalan sebelum bicara produktivitas, bicara soal kedaulatan atas energi mereka. 2 hal itu menjadi pelajaran. Ya. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan pembicaraan soal Amerika Latin. Kepada seluruh pengunjung, para investor, kami tunggu Anda di bumi Nior Melambai, Sulawesi Utara. Kabupaten Wakatobi, yang juga dikenal dengan Taman Nasional Wakatobi, adalah sebuah kawasan terumbu karang yang terkaya dan terindah di dunia. Visi pemerintah Wakatobi adalah terwujudnya surga nyata bawah laut di pusat segitiga karang dunia. Datanglah ke Wakatobi untuk menikmati keindahan alam Wakatobi. Saya tunggu Anda di Wakatobi.
Keramahan bumi serumpun Sebalai, Bangka Belitung. Keragaman budaya, Pantai Pasir Putih. tantangan adrenalin, keheningan, ketenangan. Kedamaian, semua ada di Bangka Belitung. Mari kita tamasa ke negeri serumpun Sebalai. Karena di sanalah kita akan mendapatkan suatu kedamaian di dalam surga Katulistiwa. Bersama saya di acara Komitmen dengan Budiman Sujatmiko, masih dengan salah seorang politisi muda yang saat ini sangat berpeluang untuk menduduki posisi cukup penting di negeri ini ke depan. Mas Budiman, kita kembali ke diskusi soal bagaimana pelajaran yang Anda lihat dengan Amerika Latin yang sekarang justru punya kemampuan untuk bergaining dari sisi yang saya perhatikan misalnya dalam ekonomi minyak ini. Dan bagaimana mereka berusaha untuk survive dengan krisis yang dulu justru tahun 90-an saya ingat Meksiko mengalami masa yang cukup sulit untuk ekonominya. Pertama begini, sebenarnya kita tidak perlu belajar dari Amerika Latin karena Amerika Latin justru belajar dari kita dalam semangat membangun kemandirian. Mereka belajar dari kita, apa yang mereka lakukan dengan land reformnya, yang mereka melakukan dengan nasionalisasinya, yang mereka lakukan dengan sikapnya untuk tidak membayar hutang seperti lewat Argentina, atau misalnya membangun solidaritas dengan negara-negara berkembang lain. Sebenarnya mereka contoh dari Indonesia pada tahun 60-an di zaman Bung Karno. Tapi kemudian memang keberuntungan Venezuela, Amerika, Ekuador adalah mereka mengambil jalan itu tatkala memang produksi minyak sedang bagus dan harga minyak sedang tinggi, sehingga mereka itu ibaratnya diboikot pun oleh Amerika. Mereka punya minyak, mereka punya uang yang cukup banyak. Sementara pada zaman Bung Karno ini kan relatif pada waktu sumber daya alam kita belum tergali, ya kan? Karena memang Bung Karno mengatakan jangan gali dulu sumber daya alam kita, tunggu sampai bangsa kita cerdas, pinter. Makanya saya sekolahkan dulu orang-orang ini. Sekolah tentang metalurgi, sekolah tentang mining, fisika, ke negara-negara Eropa Timur pada waktu itu, untuk saat mereka pulang, ayo kita eksplorasi sumber daya alam kita. Sehingga tidak terjadi, gagallah politik Bung Karno waktu itu. Zaman Pak Harto, minyak booming lagi. Tapi apa terjadi? Polisinya sudah berubah kita. Polisinya sudah berubah, kita sudah menjadi lebih terbuka, isu kemandirian sudah tidak lagi dianggap penting. Sehingga kemudian ketika kita banyak uang, justru malah polisinya tidak tepat. Konsumen. Jadi konsumtif. Ketika kita polisinya tepat, kita justru belum memanfaatkan sumber daya alam kita. Amerika Latin bisa memadukan polisi yang tepat tatkala mereka memang harga minyak sedang naik. Sehingga di situ ada tanda kutip kita sebut keberuntungan atau apa. Tapi menurut saya lebih baik dikatakan itu adalah ada momentum historisnya. Nah, kemudian China. Kalau kita lihat bagaimana China membangun kemandirian, menurut saya begini. Reformasi ekonomi dilakukan oleh China pada tahun akhir 70-an dengan program 4 modernisasi oleh Deng Xiaoping. Sebenarnya Deng Xiaoping juga memainkan kartu dalam politik internasional. Di satu sisi, Amerika Serikat butuh menghadapi Uni Soviet, sehingga kemudian China menawarkan, saya bisa menjadi sekutu Amerika Serikat dalam menghadapi Uni Soviet. Jadi, ada politik internasional yang dimainkan. Di Indonesia sekarang, kerasa-rasanya jangankan politik internasional, nasional politik saja kita juga tidak jelas arahnya. Global politik tidak punya.